Pertarungan bapak dan anak di lapangan. Ini pesan Zevalente. Persebaya lakukan evaluasi jelang hadapi Arema akhir pekan ini. Demo bonek hari ini batal, laga Persebaya versus Arema FC di Stadion GBT sudah kantongi izin. Bonek bakal melawan jika duel Persebaya versus Arema FC tidak digelar di Stadion GBT Surabaya. Bonek tidak terima. Manajemen Persebaya Surabaya dibuat pusing dengan surat rekomendasi dari Kementerian PUPR. Persebaya lakukan evaluasi jelang hadapi Arema akhir pekan ini. Persebaya Surabaya menjalani evaluasi permainan tim jelang menghadapi Arema pada pekan ke-13 Liga 1 pada Sabtu, 23 September 2023 mendatang. Evaluasi itu dilakukan karena dalam laga terakhir Persebaya menelan kekalahan di kandang Madura United dengan 3 gol tanpa balas. Joseph Gombau pelatih Persebaya mengaku, pertandingan away melawan tim berjuluk Laskar Sapekerap itu memang cukup sulit. Apalagi tim lawan merupakan pemuncak klasmen. Kemarin pertandingan yang cukup sulit karena menghadapi tim yang cukup bagus, lalu Persebaya sayang sekali ketinggalan di awal lewat penalti, ucapnya usai latihan di lapangan Tor pada Senin, 18 September 2023. Meski begitu, ia menyebut anak asuhnya mampu mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Tetapi gol cepat di babak kedua kembali mengubah situasi dan ritme pertandingan. Sebenarnya Persebaya bisa menguasai pertandingan untuk bisa membalas, namun sayangnya di babak kedua kembali terjadi gol cepat, tuturnya. Selain evaluasi, kata Joseph Gombau, Persebaya juga melakukan recovery training bagi pemain yang dalam laga terakhir diturunkan. Sedangkan bagi pemain yang tidak bermain penuh dan belum diturunkan, menjalani menu latihan untuk mengoptimalkan kondisi. Setelah menjalani latihan hari ini, besok Persebaya akan libur latihan. Kemudian sisa waktu 3 hari setelahnya, akan fokus dilakukan persiapan untuk melawan Arema. Jadi pastinya semua sudah bertanya soal pertandingan ini. Sudah mempersiapkan untuk pertandingan besok, untuk tim semuanya akan memberikan yang terbaik di lapangan, tuturnya. Pertarungan bapak dan anak di lapangan. Ini pesan Zevalente. Pertandingan Persebaya melawan Arema bakal digelar pada Sabtu, 23 September 2023. Gelandang bajul ijo Zevalente memberikan pesan kepada seluruh penggemarnya saat laga nanti berlangsung. Laga itu bakal menyajikan pertemuan pemain asal Portugal tersebut dengan ayahnya, Fernando Valente, yang kini melatih Arema FC. Mengetahui hal tersebut, ia tidak mau awak media menyebut pertandingan itu di-highlight sebagai ajang untuk melawan ayahnya. Baginya, pertandingan melawan Arema nanti merupakan laga yang harus dijalani dengan profesi yang dijalani masing-masing dan harus mengesampingkan identitas personal. Tentu ini bukan pertandingan saya melawan ayah saya. Tetapi, Persebaya melawan Arema, ujar Z seusai latihan di lapangan Tor pada Senin, 18 September 2023. Zevalente malah lebih menekankan agar bonek mania tetap mendukung penuh Persebaya meski belum jelas apakah di pertandingan itu bakal dihadiri penonton atau tidak. Pemain berusia 29 tahun tersebut menekankan agar penggemar setia bajul ijo berada di jalur yang kondusif saat melawan Arema nanti. Ia tidak mau tragedi Kanjuruhan tahun lalu yang menewaskan 135 orang terjadi dalam laga derby kali ini. Menurutnya, bonek mania harus menjadi supporter yang baik dengan memberikan contoh yang positif dalam setiap pertandingan. Saya tidak tahu pertandingan akan didatangi penonton atau tidak. Yang jelas, saya harap bonek dan bonita bisa mendukung total di pertandingan kali ini. Dan memberi contoh yang baik. Yang lalu biarkan berlalu, tandasnya. Bonek bakal melawan jika duel Persebaya versus Arema FC tidak digelar di Stadion GBT Surabaya. Bonek tidak terima. Manajemen Persebaya Surabaya dibuat pusing dengan surat rekomendasi dari Kementerian PUPR. Surat itu meminta semua venue Piala Dunia U17 2023 dikosongkan, termasuk Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Masalahnya, Persebaya masih akan menjamu Arema FC dalam pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024.
Duel bertajuk Derby Jatim itu seharusnya digelar di Stadion GBT, Sabtu, 23 September 2023. Pengosongan stadion disebut perlu dilakukan untuk melakukan renovasi. Manajemen Persebaya merasa itu alasan yang dibuat-buat. Sebab, Piala Dunia U17 2023 masih akan dimulai pada 10 November 2023. Supporter bonek secara kompak memberi ancaman terkait situasi yang dialami oleh klub kebanggaan mereka itu. Melalui berbagai akun media sosial, bonek semua Tribun mengirim pesan mengambil sikap tegas. Satu di antaranya datang dari Green North atau bonek Tribun Utara. Mereka menyatakan tidak segan memberi perlawanan jika Persebaya Surabaya terusir dari Surabaya seperti yang diunggah di akun Instagram. Isi surat dari Kementerian PUPR juga dinilai kurang jelas, sebab tidak diberitahukan kapan pelaksanaan renovasi. Selain itu, mereka juga mempertanyakan alasan pengosongan per 15 September 2023. Kami akan melawan jika di tanggal 23 September Persebaya tidak bisa bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya. GBT adalah rumahnya Persebaya dan bonek. Tidak ada alasan apapun untuk mengusir Persebaya dari rumahnya, tulis akun Instagram Green North. Di sisi lain, Persis Solo masih bisa menjadi tuan rumah saat menghadapi PSIS Semarang, Sabtu, 16 September 2023. Padahal, Persis menggunakan Stadion Manahan, Solo, yang juga jadi venue Piala Dunia U17 2023. Selain Stadion GBT dan Manahan, ada pula Stadion Sijalak Harupat, Bandung, dan Jakarta International Stadium, Jakarta, yang akan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jauh sebelumnya, manajemen Persebaya dan supporter bonek mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian di Surabaya, Rabu, 6 September 2023, siang, untuk membahas laga ini. Pihak bonek diwakili oleh 4 koordinator Tribun, yakni Husin Gozali, Green North, Sinyo Devara, Tribun Kidul, Hasan Tiro, Tribun Timur, dan Erik Wicaksono, Gate 21. Mereka memutuskan untuk bersilaturahmi dengan pihak kepolisian, bersama Dirintel Polda Jatim, Dekananta dan Kasat Intel Polrestabes Surabaya, Edi Hartono. Madura United versus Persebaya Surabaya, bonek sepakat tak hadir, Presiden Laskar Sapeh kerap beri pesan respek. Demo bonek hari ini batal, laga Persebaya versus Arema FC di Stadion GBT sudah kantongi izin. Bonek dipastikan batal lakukan demo usai laga Persebaya versus Arema FC di Stadion GBT sudah kantongi izin. Seperti diketahui, pendukung setia Persebaya Surabaya sebelumnya sudah mengagendakan aksi damai yang akan digelar di Gerahadi pada Selasa 19 September. Bahkan masa aksi diperkirakan berjumlah 10.000 orang siap dikerahkan. Tuntutannya tak lain adalah Persebaya wajib menjalani laga kandang melawan Arema FC di Gelora Bung Tomo Surabaya, 23 September 2023 mendatang. Aksi damai dari bonek itu dipastikan batal digelar karena tuntutan yang dibawa telah dipenuhi. Pihak Kementerian PUPR telah memberikan izin Persebaya untuk tetap bermain di kandangnya. Itu setelah mereka secara resmi telah menarik surat tentang larangan penggunaan SGBT yang dikeluarkan 15 September lalu, berkaitan dengan persiapan Piala Dunia U17 2023. Gelora Bung Tomo memang menjadi salah satu dari 4 stadion yang dipersiapkan sebagai arena laga Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2 Desember 2023 nanti. Larangan dari Kementerian PUPR tersebut mendapatkan respons negatif dari bonek dan Persebaya. Dilansir Surya.co.id dari Kompas.com, pihak Persebaya dan bonek merasa jadwal pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 masih sangat jauh, sehingga tak perlu dikeluarkan surat larangan. Lantaran terbitnya surat dari Kementerian PUPR itu, Persebaya sempat terancam tidak bisa menjamu Arema FC di SGBT untuk keempat kalinya dalam 4 tahun terakhir. Komunitas Tribun Bonek kemudian beraliansi menuntut supaya Persebaya bisa menjamu Arema FC di SGBT pada tanggal 23 September mendatang. Rencananya, jika tuntutan tidak dikabulkan, aliansi bonek mengancam akan melakukan aksi damai dengan mengerahkan 10.000 orang pada Selasa, 19 September 2023, siang.
Kementerian PUPR lantas menghubungi PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi dan menegaskan bahwa Persebaya bisa menjamu Arema FC di Stadion GBT yang berada di Benowo itu. Kami sudah mempersilakan Persebaya menggunakan stadion. Kami juga sudah memberitahu hal ini kepada pihak operator kompetisi, kata M. Akbar Ansari. Pihak Pemkot Surabaya yang diwakili oleh Trio Wahyu Bowo, sebagai stadium manajer GBT, juga mempersilakan Persebaya menjamu Arema FC di sana. Namun, ia meminta komitmen bonek untuk menjaga situasi kondusif selama pertandingan. Silakan digunakan, tapi mari kita sama-sama menjaga stadion GBT yang tidak lain adalah aset bersama masyarakat kota Surabaya, ujar Trio. Dengan hasil pertemuan ini, seluruh koordinator Tribun Persebaya memutuskan untuk membatalkan aksi damai. Bonek pun mengucapkan terima kasih kepada otoritas keamanan yang memfasilitasi pertemuan. Terima kasih juga untuk pihak Polrestabes Surabaya yang sudah memfasilitasi para koordinator dengan pihak PUPR, Pemkot Surabaya, dan ofisial Persebaya dalam pertemuan semalam, kata aliansi Bonek All Tribun di media sosial.